Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala qutbul isyad wa ghathul ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Fil hirsi ala al-mali halakuddin Wal fil hirsi ala al-jahi halakuddin wal mali jami'an. Fil hirsi alal mal, di dalam ambisi terhadap harta, ambisi kaya, ambisi monopoli pekerjaan, halakuddin akan menjadi celaka agama, rusaknya agama. Dia tidak akan peduli dari halal atau haram. Yang penting kaya, yang penting tambah hartanya. Man lam yubali mimma akhad lam yubalillahu an yu'adzibahu finnar min ayyi syai'in adkhalahu an-nar. Lam yubalillahu min ayyi syai'in adkhalahu an-nar. Orang kalau sudah tidak peduli apa saja diambil walaupun dari haram, enggak pakai teliti-telitian lagi, Allah pun enggak peduli. Dari sebab manapun dia akan disiksa, akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahaya. Apa yang menyebabkan manusia tadi itu bisa celaka dalam urusan ini? Karena al-ajalah, pingin cepat. Enggak ada sabar. Enggak ada sabar. Ya. Diriwayatkan Sayyidina Ali waktu ada di Kufah mau masuk masjid, ada kendaraannya diparkirkan kepada seorang, jaga ini ya, aku mau masuk sholat. Sholat Sayyidina Ali. Yang jaga ini rupanya lagi keburu pengen duit. Kudanya Sayyidina Ali ini, pelananya kendalinya diambil, tali kendalinya diambil. Bang keluar dari masjid cari, pin fulan. Nggak tahunya kudanya sudah nggak ada kendalinya. Panggil satu orang, ikuti orang yang begini, ada yang tahu. Udah diikuti. Taunya ke pasar, dia jualan tali kendali ini, al-hutam atau al-lijam gitu. Kemudian ditanya, bikam tabi'u, berapa kamu beli, berapa kamu jual? 1 dirham. 1 dirham. Nah, jelaskan dia mencuri dan dia menjual. Dipegang, dibawa ke Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, kenapa kamu mencuri? Karena anak butuh duit, kata dia. Berapa kau jual? 1 dirham. Subhanallah, demi Allah, kata dia, saya sudah menyediakan 1 dirham untuk kamu tadi itu, untuk kasih hadiah kamu karena kamu menjaga kudaku. Nih gara-gara kamu keburu, akhirnya yang 1 dirham halal menjadi haram yang kamu dapatkan. Isti'jal. Isti'jal. Sama aja rezekinya, sudah ditentukan oleh Allah. Cuma karena isti'jal, akhirnya dapatnya haram. Karena itu perlu sabar. Perlu sabar. Enggak mungkin kalau itu sudah ditentukan oleh Allah untuk kamu, akan bisa diraih oleh
oleh orang lain, direbut orang lain, nggak mungkin. Kalau bukan untuk kamu, nggak mungkin kamu bisa tadi itu bisa mengambil atau menguasai. Itu milik orang lain. Kadang-kadang kue yang ada di tangan kamu bukan rezekinya kamu. Jatuh, nggak kamu ambil, rezekinya semut. Rezekinya semut. Kadang-kadang di tangan orang ternyata rezeki kamu dihadiahkan kepada kamu. Karena itu jangan bingung dengan rezeki. Yang at-ta'anni minar rahman wal ajalah minash syaitan. Kalau orang itu tenang, pelan-pelan, itu insyaallah di bawah bimbingan Ar-Rahman. Tapi kalau orang itu terburu-buru, pingin cepat kaya dadak, kepingin itu, ini dalam pengaruh dan tipuan syaitan. Fil hirsi 'alal mal ala kuddin. Di dalam ambisi terhadap harta, maka di situ akan menjadi hancurnya agama. Hancurnya agama. Wa fil hirsi 'alal jah. Dan di dalam ambisi terhadap kedudukan, pingin jabatan, pingin menjadi orang nomor 1, pingin menjadi ketua dan lain-lainnya, mempunyai makanah, manzilah indan nas, mempunyai kedudukan di hadapan manusia, ambisi ke sana, halakuddin wal mal. Jami'an, akan ada kehancuran agama dan harta sekalipun. Berapa banyak orang yang menghamburkan duitnya hanya karena cari kedudukan dan kehormatan. Sekaligus agamanya hancur. Sekaligus agamanya hancur. Imannya juga rusak. Karena itu awas, hati-hati ini, 2 penyakit ini. Pingin jadi kepala desa, kepingin jadi camat, kepingin jadi DPR, kepingin jadi wali kota, kepingin jadi bupati, gubernur, sampai presiden, keluarkan harta banyak. Malah habis hartanya utang sana, utang sini. Enggak jadi. Enggak jadi. Udah dia tadi itu hubbul jah, udah ngeluarkan harta enggak jadi. Akhirnya dia harus bayar sana, bayar di sini. Akhir umur gharam nih. Bukan masuk istana, masuk ke rumah sakit jiwa ini orang. Kan mewahid. Malah kadang-kadang sampai ke sebabul kufur. Pernah di satu daerah gitu, satu presiden itu menghina Tuhan. Sampai jadi ya. Dengan biaya yang begitu besar, sampai jadi dilantik jadi presiden, setelah dilantik beberapa jam serangan jantung mati. Lah dia jadi presiden, wala dia masuk surga, la istana wala surga, tapi masuk neraka ini orang su'ul khatimah. Mentabih, hati-hati. Karena itu benar sekali apa yang dikatakan Nabi, hubbul mal wal jah yumbitani nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'u al baklah. Cinta harta, cinta kedudukan itu akan menumbuhkan penyakit nifak di hati sebagaimana air menumbuhkan ganggang dan lumut. Dengan sendirinya. Artinya begini, orang kalau ambisi harta dan ambisi kedudukan itu jelas akan jadi munafik. Jelas akan jadi munafik, berpura-pura semuanya. Karena itu hati-hati. Hal yang demikian ini harus hati-hati, dihindari. Ada satu hadis. Hadis ini menerangkan bagaimana orang itu lebih baik tidak menjadi orang yang dikenal. Khumul.
Walaupun dia punya kedudukan, tapi dia menjadi orang yang dikenal biasa sama orang. Itharul khumul ala syuhrah. Nabi menyatakan, inna aghbatan nas indi, orang yang paling aku irikan. Ya, semuanya di bawah Nabi. Cuma ini menunjukkan gambaran bagaimana orang ini punya kedudukan. Orang yang paling aku irikan dia, aku ingin jadi seperti dia. La mu'minun khafiful had. Orang mukmin khafiful had. Galilul mal, galilul iyal. Yang enggak punya keluarga kecil, kemudian rizkinya dikit. Hartanya dikit, enak. Lain lah, anaknya banyak, hartanya dikit. Waduh, ngeluh terus ini orang ini. Ya, ngeluh terus ini. Bingung terus orang kalau begini. Ini rezekinya sedikit, keluarganya kecil. Dzu hadzim minas shalah wasiyam ahsana ibadat rabbih wa ata'ahu fis sir. Sedikit harta tapi banyak sholat, banyak puasa, bagus ibadahnya, taat kepada Allah, enggak ditampak-tampakkan tapi fis sir. Paham nih ya? Kira-kira kalau orang itu punya pabrik gede, pegawainya ratusan mungkin ribuan, sulit untuk jadi orang yang banyak ibadah, saudara, banyak sholat. Kenapa? Ribut untuk sibuk untuk bayari pegawai, sibuk ngurusi perdagangan. Puasa sunnah nggak bisa, kenapa? Wah, banyak musafir dia, banyak rapat, banyak pergi sana, banyak pergi sini. Untuk ahsan ibadah sulit, istiqomah sulit, banyak kesibukan. Karena itu Nabi menyatakan, yang aku paling senangi dan aku pingin seperti dia, orang yang hidupnya rezekinya sedikit seadanya, kemudian keluarga kecil, kemudian banyak sholat, banyak puasa, bagus ibadahnya, taat kepada Allah fisir. Wa kana ghamidan finnas, dan dia menjadi orang yang tidak dikenal kepada manusia. Banyak ibadah, orang soleh tapi enggak dikenal di hadapan manusia. Wah, enggak dikara, enggak disambut-sambut, jadi orang biasa. Ghamidan finnas. La yusharu ilaihi bil asabi', enggak ada yang nunjuk dia, ini hebat, enggak ada. Enggak, kalau di majelis enggak ditaruh, ada di muka. Biasa. Dengan halayak rame. La yusharu ilaihi bil asabi', tidak dijadikan pemimpin, tokoh, ketua, enggak digobres sini. Wa kana rizquhu kafafan, rizkinya pas-pasan. Untuk besok cari lagi. Wa kana rizquhu kafafan. Fasabara ala dzalik, tapi sabar dengan itu. Rizkinya seadanya tapi sabar. Rizkinya seadanya tapi ngersulo terus, kathirul jaza percuma. Barit. Sumpah kan. Itu percuma itu. Enggak dapat apa-apa. Sabaru ala dzalik. Kalau perlu farih ala dzalik, senang dengan keadaan model begitu. Ujjilat maniyatuh, cepat matinya. Artinya mudah dia mati. Enggak sampai sakaratul mautnya itu sulit, mudah dia mati tadi itu. Ujjilat maniyatuh. Wa gallat bawaki, sedikit yang nangisi sama dia. Yang nangis sama dia sedikit. Kenapa? Dianggap orang biasa nih. Hatta keluarganya mungkin tidak nangis.
Wa qalla turathu, sedikit warisannya. Ini adalah orang yang Nabi paling cenderung padanya. Karena itu untuk mendapatkan derajat ini nggak mudah. Sebagian mereka malah untuk tasatur, menutup diri dengan sesuatu yang mubah. Dengan sesuatu yang mubah. Maka kalau bagi orang yang tidak aman terhadap dirinya, itu matlub. Takut dia nanti akhirnya riya, takut dia itu hubbul jah, itu matlub malah. Diceritakan ada satu orang ma'ruf bil wilayah. Semua orang banyak ambil berkah. Dia nutup-nutupi diri tapi tetap aja dicari. Nutup-nutupi diri tapi dia tetap dicari. Sampai akhirnya dia meninggalkan hartanya, keluarganya. Tinggal. Kenapa ente? Kamu tinggalkan harta kamu. Karena anak khawatir juga sebagaimana orang yang punya harta, dia tidak selamat daripada tughyan. Apalagi anak enggak punya harta. Kalau anak hartaku enggak seberapa. Ini yang lebih banyak hartanya, tetap dia tadi itu ambisi, pingin punya harta yang lebih banyak kok. Enggak, sudah katanya, anak tinggalkan. Rupanya orang ini semakin dikenal sampai akhirnya amir di zaman itu cari sama dia. Wah, ini orang berkah ini. Bawa rombongan, bawa semuanya. Ini ibarat presiden dikawal sama gubernur, dikawal sama menteri, dikawal sama bupati, wali kota, kepala desa, ngumpul dah. Ingin ziarah sama sini. Wah, kalau sekarang kan kita bangga ya. Ketika dia mendengarkan itu, dilihat begitu banyak tamu. Apa ini tadi? Ini amir datang kepada Anda nih. Kalah. Anak tidak mau nih. Kumpulkan di sini sayur-sayuran yang banyak. Sayur-sayuran yang banyak, kemudian makan macam-macam. Itu dirinya tadi itu yang kopiahnya kencang dimiringkan. Yang bajunya rapi dibuat gak rapi. Kemudian kasih makanan-makanan begitu. Kemudian dia itu makan. Si Amir tanya, mana sih orang ini? Ini, syekh itu ini. Kaget juga yang lainnya. Gendeng-gendengan ini orang. Gila-gilaan ini orang. Ada apa? Kau si Fulan? Iya. Kau gini, kata Amir. Kok gak seperti ceritanya? Enggak dah, pulang kata deh. Masa wali gini? Masa wali gini. Wah, ini orang stres ini, bukan orang wali. Pulang. Alhamdulillah, insaraf anni wa huwa dhammun li nafsi. Alhamdulillah, dia sudah menjauh dari aku dan dia telah mencela aku. Alhamdulillah. Udah enggak seneng kalau dibilang wali. Justru dibilang gila, alhamdulillah. Kenapa? Karena khawatir dia tadi itu menjadi orang yang tertipu dengan ambisi kedudukan. Nah, kalau kita kan daftar supaya didatengin. Masya Allah ya. Karena itu mereka tidak ada sedikit pun arah ke sana. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdir, mau apa? Udah berusaha nyimpen, udah berusaha sembunyi, udah berada, tapi Allah menginginkan dia syuhrah. Allah menginginkan dia tadi itu untuk dikenal. Mau apa? Siapa bisa mampu? Dan mereka tidak senang dengan itu semuanya, tapi karena maghur biqadarillah, karena sudah tertekan dengan takdirnya Allah yang menjadikan dia itu menjadi orang syahir, orang dikenal. Seperti Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau menyatakan, ya latani lam a'rif ahad wala ahad ya'rifuni. Seandainya tidak ada satupun yang mengenal aku dan aku tidak kenal dengan satupun orang, itu akan menjadi satu hal yang membahagiakan aku. Tapi mau diapakan? Allah mentakdir dia.
Ente kira enak kalau jadi orang soleh itu dikenal sama orang? Ya kalau orang nggak soleh, seneng. Kenapa? Bisa tambah duitnya. Tapi kalau orang yang soleh, dia menjamu, dia menghormati, dia yang itu dia, wah, tap kata Habib Syekhan, waduh, nggak enak dikenal ini. Kopinya terus keluar sebabnya. Nggak bisa tidur kata dia. Selalu masak ada di dapur, terus begitu. Akhirnya kita sakit pun harus senyum di hadapan orang. Kita itu harus nggak enak kata Habib Syekhan. Enak nggak dikenal kata dia. Yang di belakang itu, kalau dia ngantuk tidur masih bisa. Tapi kalau di sini disoting nih, masih ngantuk di melek-melek no. Ya enggak? Nah, karena itu mereka lebih memilih untuk istitar, nutup-nutupi diri. Tapi nutup-nutupi diri itu dengan sesuatu yang mubah. Ya, dengan sesuatu yang mubah. Ya. Malah sebagian mereka dengan yang mukhtalaf fi, dengan sesuatu yang mukhtalaf fi. Tapi yang jelas, kenapa afatus syuhra lebih berbahaya daripada yang mukhtalaf fi? Afatus syuhra lebih berbahaya daripada yang mukhtalaf fi. Karena itu awas dua hal ini, fil hirsi al mal, halakuddin. Orang kalau ambisi terhadap harta akan rusak agamanya. Wal firsi alal jah halakuddin wal mal jami'an. Dalam ambisi terhadap harta, dalam kedudukan, ambisi kedudukan itu akan menjadikan hancur agama dan harta juga. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas atau ada mungkin ziyadatu ifadah? Fadhal. Tadi diterangkan bagi calon-calon yang menyebarkan uang atau calon ingin jadi polisi dan sebagainya yang diwajibkan harus bayar. Apakah itu termasuk rosi wa murtasi, Bib? Dan setelah dia jadi, dia akan mendapatkan bayaran setiap bulan. Apakah bayarnya itu dihukumi haram, Bib? Terima kasih. Cari harta, cari pekerjaan yang tidak ada mukodimahnya begitu kan bisa. Daripada Anda menyogok untuk Anda jadi, ya lebih baik Anda buat itu modal asal kamu dengan niat mencari rezeki yang halal jadi berkah jadinya. Ya nggak usah ambisi. Jadi polisi nanti di penjara juga tidak enak juga kan. Ya enggak, jadi DPR kalau di penjara juga tidak enak juga gitu loh. Karena itu lebih baik cari pekerjaan yang sekiranya halal, enggak ada mukodimahnya nyogok, enggak ada mukodimahnya yang tidak diridhoi oleh Allah, itu akan lebih berkah jadinya insyaallah. Kenapa harus ke sana? Rezekinya Allah itu terbuka, ada di mana-mana kok. Ya, jangan menjadi orang kecil hati. Ya, kalau Anda tidak percaya dengan Tuhan, ya memang repot jadinya. Tapi kalau percaya dengan Tuhan, kenapa enggak? Allah kasih rezeki macam-macam kok sama orang. Nah, jadi jangan istijal, jangan keburu-buru, dan jangan pernah bergantung kepada makhluk. Maka kamu akan menjadi budaknya makhluk nantinya. Nah, Fadhal. Untuk apakah artinya boleh untuk kita ini misalkan meminta untuk khumul, padahal kan kita tahu bahasanya khumul atau syuhra juga menjadi ketentuan daripada Allah. Kalaupun orang meminta mohon sama Allah khumul, kalau sudah ditakdir syuhra ya nggak akan bisa untuk khumul. Nah, artinya untuk permintaan seperti soal mohon sama Allah itu bagaimana? Padahal semuanya kan juga jadi ketentuan dari Allah. Buktikan ke diri kamu bahwa kamu tidak senang dengan syuhra. Buktikan diri kamu tadi itu bahwa kamu tidak senang dengan istihar, dengan ketenaran. Perkara nanti kamu tetap dikenalkan sama Allah, itu kan bukan kehendak kamu, kan maghur bi qudratihi. Tapi karu dengan sa'yik, dengan usahanya kamu,
untuk supaya istihar, long fotonya kamu pajang di mana-mana kok. Kemudian kamu bahasakan diri kamu al-imam, ad-da'i ilallah. Kamu bahasakan diri kamu itu adalah orang yang hebat, pemimpin dan seterusnya. Lah kamu memang berharap ada akan di situ hubul istihar, dan ini adalah yang bahaya. Tapi perkara kamu tadi itu sudah Allah yang mengendaki, ya sudah mau diapain, gitu loh. Mau diapakan, gitu loh. Nggak akan bisa itu. Nah, manfaatkan itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tadi itu sebetulnya menangis, kenapa saya ini disibukkan dengan makhluk gitu. Kenapa anak kepinginnya tidak begini, tapi Allah mengendaki begitu, ya sudah dijalani. Dijalani. Mereka sebetulnya hatinya tetap tidak. Karena itu kadang-kadang kamu melihat sebagian makhluk Allah itu, sebagian hamba-hamba pilihan Allah itu, dohirnya sama makhluk, dia harus melayani makhluk. Kenapa itu? Dohirnya sama makhluk. Dohirnya sama makhluk, tapi hatinya Ar-Rahman. Hatinya selalu bersama Allah. Dia tadi itu masuk makhluk ma'al karaha sebetulnya. Mukroh. Dia terpaksa melakukan itu karena itu menjadi satu kewajibannya. Tapi hatinya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau sudah makhluk ini tidur semuanya, dia menikmati. Alhamdulillah, sudah enggak ada yang ganggu nih. Dia munajat sama Allah, dia qiyamul lail, dia berzikir. Kalau sudah masuk qalbah, merasa dia tadi itu sudah keluar beban. Merasa dia tadi itu keluar beban. Kalau kita kan enggak, kalau sudah banyak tamu, farhan kita semuanya. Ini baru kita, Masya Allah, keramat saya ini. Nanti tahu enggak? Sekarang museumnya Fir'aun itu banyak tamunya itu sekarang itu. Iya enggak? Tempat-tempat yang di tempat-tempat hiburan itu juga banyak itu tamu, malah bayar itu. Apakah karomah itu? Enggak, jangan ya. Jangan-jangan nanti seperti museum itu nanti ini. Iya enggak? Padahal kamu menjadi hamba yang tidak diridhoi oleh Allah, mereka datang kepada kamu untuk melihat kamu nanti di neraka, nanti di akhirat jadi saksi bahwa kamu adalah telah menipu mereka. Kenapa? Kamu talbas libasus salihin tapi qalbu syayatin. Kamu pakaiannya pakaian orang soleh tapi hati kamu hati setan. Karena itu awas, hati-hati, tahu diri lah. Tahu diri. Yang datang kepada kamu husnudzon aja sebetulnya. Enggak tahu diri kamu itu siapa. Kalau tahu diri kamu siapa nanti diludahi sama mereka. Ya, karena itu harus kamu tadi itu tahu diri. Ya khair, ada yang lain. Cukup, ya Allah, bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Masih membahas fardu-fardunya wudu. Setelah kemarin bahas fardunya wudu, yang pertama niat, dan sudah dibahas niat itu apa saja yang berhubungan dengan niat, yaitu ada 7. Kemudian yang kedua membasuh wajah, sudah dibahas batasan wajah, apa yang disebut wajah. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan bersama kedua siku. Sekarang yang keempat yaitu apa? Mengusap sebagian daripada kepala. Mashu syai'in minar ra'si. Mengusap, mashu ra'si, mengusap kepala. Tariknya situ ay mashu syai'in. Maksudnya apa? Mengusap walaupun sedikit daripada kepala. Walaupun sedikit daripada kulit atau rambut yang ada di kepala. Misalnya kulitnya kalau tidak punya rambut cukup ya, walaupun sedikit, walaupun yang penting ada basahnya. Kemudian ini perbedaan masah dengan ghusl ya. Kan sebelumnya fardunya wudu yaitu apa? Ghuslul wajhi, ghusl yaitu membasuh. Apa perbedaan ghusl membasuh dengan masah dengan mengusap ini? Kalau ghusl atau membasuh itu airnya harus mengalir. Kalau membasuh wajah, membasuh tangan,
kaki airnya harus mengalir. Tetapi kalau mengusap kepala walaupun tidak mengalir sedikit saja sudah cukup. Nah, yang wajib diusap di mazhab Syafi'i yaitu apa? Walaupun sedikit daripada kepala, kulit atau rambutnya ya. Tetapi kalau rambut disyaratkan rambut yang ada di batasan kepala. Kalau misalnya rambutnya panjang, kemudian yang diusap yang ada di bawah begini, maka tidak sah ya. Tetapi yang keluar dari batasan kepala itu tidak harus bil fi'il ya. Maksudnya tidak harus memang keluar begini. Walaupun tidak keluar secara kenyataan, tapi seandainya ditarik min jihati istirsal dari arah di mana biasanya dia turun. Misalnya kalau rambut di bagian depan sini ya biasanya turunnya ke depan. Nah, kalau ditarik ke depan keluar dari batasan wajah, maka itu sudah dianggap keluar. Walaupun keriting, jadi kelihatannya masih di batasan kepala. Paham ya? Jadi misalnya rambutnya keriting, kemudian yang diusap hanya yang di ujungnya saja. Sekiranya kalau ditarik ternyata keluar, maka tidak sah. Harus yang ada di batasan kepala. Kemudian walaupun yang menjadi batas antara wajah dengan cukup. Walaupun yang menjadi batas antara wajah dengan kepala, misalnya ini rambut yang paling depan sendiri, ya, cukup itu, tidak apa-apa. Yang paling depan sendiri. Kemudian dianjurkan jangan di ini ya, maudhi' tahrif ini, karena ini ada perbedaan ulama. Ya ini maudhi' tahrif ini dari ini tempatnya bodak ini nasihatan. Ini ya. Kalau ini dari sini sampai ke telinga. Dari sini sampai ke telinga. Nah, yang ada di pelipis ini kalau bisa jangan ini. Walaupun menurut mazhab Syafi'i ini termasuk kepala, cuma ada perbedaan pendapat. Ada yang ngomong dari wajah, termasuk wajah. Nah, jadi kalau bisa ya jangan ini karena ada khilaf. Yang lain aja ya. Kemudian itu tadi mengusap kepala. Tidak harus banyak-banyak, walaupun sebagian rambut ya, Tetapi kalau kulit yang keluar dari batasan kepala, misalnya apa? Kulitnya itu apa? Kayak delewer gitu bahasanya. Misalnya keluar dari batasan kepala, apa hukumnya sama dengan rambut? Ada menurut Imam Ajhuri, Imam Ajhuri, jika kulit itu keluar dari batasan kepala tetap boleh dimasah. Imam Ajhuri. Jadi cukup. Itu hanya rambut saja kalau pembahas. Tapi kalau Imam Ali Shibramullah sih kalau tidak salah, Ainshin. Kalau tidak salah tidak boleh. Tidak boleh, sama dengan syar ya, sama dengan rambut. Jadi kalau keluar kulitnya sobek misalnya atau sehingga keluar dari batasan kepala, maka tidak boleh diusap. Kemudian atau delewer begitu misalnya, wallahu alam. Kemudian yang fardu yang kelima yaitu apa? Ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki bersamaan. Ada orang keribu besar itu, ya, keribu besar atau rambutnya panjang tadi itu ya, yang keluar dari hadur rasi tadi itu. Nah, itu yang gambarannya. Walaupun digelung misalnya rambutnya dari itu keribu, kan itu kerinting itu ya. Tapi itu kalau ditarik ya keluar daripada batas kepala, itu nggak cukup, cuma ujungnya saja. Biasanya orang keribu itu mana ambil rambutnya, paham ya? Jadi tutul ini dok. Ada ya apa nih? Ini mau keribu model gitu itu ya jangan dong ya. Kemudian fardu yang kelima yaitu apa? Membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kakinya. Nah, harus dilebihi ya. Mata kakinya harus kena semua. Dianjurkan nanti ila nisfis sak, kalau
sampai setengah betis. Semakin tinggi semakin bagus ya. Nah, itu harus membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. Nah, yang perlu diperhatikan kalau membasuh kaki hendaknya apa? Pecah-pecah yang ada di kaki itu harus masuk itu. Kalau misalnya ada kotoran yang menutupi pecah-pecah itu, dibersihkan. Selama tidak sampai ke daging. Kalau sampai ke daging ya. Tapi kalau di kulitnya yang kering itulah wajib masuk. Wajib masuk, harus dibersihkan. Itu harus diperhatikan ya. Kaki. Kemudian fardu yang terakhir yaitu apa? At-tartib ya. Yang terakhir apa? Harus berurutan tartib. Mulai wajah dulu, kemudian tangan, kepala, baru kaki. Tartib ini walaupun takdiron ya. Walaupun tartibnya takdiron. Maksudnya tartib takdiron ya apa? Misalnya kalau ada orang niat wudu terus nyemplung. Mana ini tartibnya? Nak kelihatan. Lah, diperkirakan itu sudah tartib. Menurut Imam Nawawi walaupun bahkan ini seandainya wudu cepet-cepetan pun tidak nututi nih tartibnya. Filah. Tetap menurut Imam Nawawi sudah cukup. Nyemplung semua anggota wudu sudah cukup. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i ya harus netep dulu di air sekiranya bisa ada ukuran tartib di situ. Ada ukuran tartib fi lahadhatin khafifah. Kalau ndak misalnya terlalu sebentar, ini sekiranya kalau wudu biasa ndak nututi hatta cepet-cepetan ini, maka ndak cukup menurut Imam Rafi'i. Tapi kalau Imam Nawawi pokoknya nyemplung semua walaupun sebentar sudah cukup. Itu tartib. Ini fardu-fardunya wudu dan semua ini 4 diambil dari Al-Qur'an ya. Dan yang 2 diambil dari hadis Nabi SAW. Yaitu apa? Yang 4 membasuh wajah, tangan, mengusap kepala dan kaki itu diambil dari Al-Qur'an. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini 4 ini diambil dari Al-Qur'an. Kemudian yang 2 niat diambil dari hadis innamal a'malu binniyat ya. Kemudian yang tartib diambil dari fi'lun Nabi SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW wudunya ya wajah dulu, tangan, kemudian ada hadis lain Nabi SAW ngomong ibda'u bima berallahu bi, yaitu ketika peristiwa haji, ketika para sahabat tanya, ya Rasulullah kita saat ini mulainya dari mana? Anabda'u bis Safa au bil Marwah ya. Kita mulainya dari Safa dulu, Bukit Safa atau dari Marwah? Katanya Nabi SAW, ibda'u bima berallahu bi. Mulailah dari apa yang Allah mulai di Al-Qur'an. Allah mulai inna Safa wal Marwah. Berarti dari Safa. Loh ini kan hadis tentang haji. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Yang dianggap ya lafadznya kan umum, tidak harus Nabi ngomong mulailah dengan apa yang Allah mulai walaupun bukan peristiwa haji apapun termasuk pelajaran wudu, maka diambil dari situ tartib. Juga diambil dari ayat Quran yang tadi disebutkan ya. Kenapa? Al-fasl bainal ma'tufain itu yufidut tartib. Di antara wamsah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kemudian dipisah wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, diataf ke sebelumnya lagi wa aydiyakum. Apa faedahnya? Kenapa enggak wujuhakum wa aydiyakum? Kenapa enggak wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum baru wamsahu bi ru'usikum? Kenapa dipisah antara itu? Menunjukkan berarti ada faedahnya dipisah ini, berarti tartib ini. Berarti tartib. Ala kulli hal itu tadi fardu-fardunya wudu. Kemudian sekarang membahas mashul khufain. Membahas mashul khufain yaitu mengusap kedua khuf. Mashul khufain ini, khuf ini apa ya? Khuf itu kayak kaos kaki gitu, tapi terbuat dari kulit biasanya. Jadi ya nanti ada syarat-syaratnya khuf itu bagaimana supaya. Jadi diperbolehkan bagi orang yang wudu untuk tidak membasuh kedua kakinya digantikan dengan mengusap khuf. Digantikan dengan
mengusap jadi semacam sepatu yang dipakai. Nah, nanti ketika wudhu tidak usah dilepas, cuma diusap di atasnya. Diusap di atasnya, jadi tidak usah membasuh kaki, tapi mengusap khuf. Mengusap khuf. Nah, itu nanti diperbolehkan, tapi dengan beberapa syarat, nanti syaratnya menyusul. Nah, masul khufain ini disyariatkan di tahun 9 daripada hijrahnya Nabi SAW, yaitu di perang Tabuk. Di perang Tabuk. Tabuk ini tempat di Syam ya, di Syam. Kemudian ada pendapat diajarkan atau diperbolehkan masalah khuf ini pertama yaitu ketika Lailatul Isra disyariatkan. Lailatul Isra berbarengan dengan kewajiban sholat. Dan hadisnya masalah khuf ini mutawatir ya. Mutawatir itu saking banyaknya yang meriwayatkan itu banyak daripada sahabat. Sahabat kemudian turun ke tabi'in banyak juga yang menerima sampai ke imam yang meriwayatkan hadis. Nah, itu namanya hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini yufidul qata' ya. Ya ini apa? Mutawatir itu saking banyaknya yang mengabarkan sampai tidak mungkin orang segini ini bersepakat untuk goro bareng-bareng. Saking banyaknya. Nah, maka hadis yang seperti ini yakin dari Nabi SAW. Yakinan. Maka mengingkari hadis mutawatir ditakutkan nanti bisa kufur. Kenapa? Karena yakin daripada Nabi SAW. Orang segini tidak mungkin bareng-bareng untuk bohong ya. Nah, hadisnya masuk halal khufain diperbolehkan ini mutawatir. Makanya ditakutkan bagi orang yang mengingkari masal khuf, takutnya nanti meninggal dalam keadaan murtad. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian masah halal khufain ini hukumnya boleh ya, jaiz. Diperbolehkan orang boleh, hukumnya mubah, tidak ada anjuran atau makruh, tidak, mubah. Bagi orang yang mau mengamalkan fadhol ya. Tetapi terkadang wajib. Kapan wajib? Jika orang yang mau wudhu ini tidak punya air yang cukup kalau dia ghusl rijlain. Kalau dia wudhu dengan cara yang lengkap, wudhu membasuh wajah, tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki, air saya ini tidak cukup. Tapi kalau dengan mengusap saja di atas khuf cukup air saya, maka nanti wajib menggunakan khuf. Wajib masah alal khuf ya. Wajib masah alal khuf. Atau misalnya apa? Ini kalau saya tidak mengusap di atas khuf, tidak nututi waktunya ini, maka juga wajib mengusap di atas khuf. Kemudian waktu sholat. Kalau waktu sholat ini tidak cukup, waktu sholat ini terlalu sempit ini. Kalau saya dengan cara ghusl mungkin lebih lama, maka wajib masah alal khuf. Kemudian terkadang sunnah, terkadang haram. Nah, terkadang haram dan tidak sah, yaitu jika apa? Jika dia lagi ihram, maka apa? Haram dan tidak sah ya. Tidak sah dia mengusap di atas khuf. Bagi laki ya. Bagi laki karena itu pakai apa? Lubsul muhit itu ya. Bagi orang ihram kan tidak boleh pakai lubsul muhit. Kemudian haram tapi sah, yaitu jika khufnya ghusab ini. Ini khufnya dapat nyolong ini. Lah, ya tetap sah nanti masa khufnya tetap sah, tapi ya dosa karena nyolong ya. Kemudian terkadang sunnah, yaitu apa? Jika dia ini tidak suka masalah khuf, rohibat nafsuhu anil masah. Dia tidak suka masalah khuf. Tidak sukanya ini bukan karena ghusl lebih aula, bukan karena membasuh kakinya lebih afdol, enggak. Ya enggak suka aja. Kenapa ada? Nah, bagi orang yang enggak suka dengan ajaran dianjurkan kawan antum malah sunnah ya. Orang yang enggak suka ini malah sunnah dianjurkan itu. Kemudian atau orang yang ragu, temenan tak oleh masalah khuf ini. Maksud sih? Nah, ini orang yang ragu antum sunnah pakai masalah khuf. Dianjurkan mengusap khuf. Itu tadi hukum-hukumnya.
terkadang juga makruh, yaitu apa? Jika masahnya nanti diulang-ulangi karena itu bisa merusak khuf, ya. Bisa merusak khuf. Ala kulli hal itu tadi hukum-hukumnya masalah khuf. Tapi nanti syaratnya nanti menyusul. Kita baca awalnya ya. Ya juzu mashu syai'in, diperbolehkan mengusap sebagian daripada zahiri alal khufain, dari yang tampak dari bagian atas khuf. Jadi karena khuf kan begini kan ya, bentuknya itu seperti sepatu bentuknya. Di bagian atas sendiri itu ada bagian batin, yang di dalam itu ada bagian zahir. Nah, nanti yang boleh diusap itu yang atas, yang zahir. Bukan masukkan tangan ke dalam begini, tidak perlu ya. Jadi yang zahir, yang tampak dari bagian atas. Ini atas, ini bawah. Kemudian di atas ini ada ini. Lah, ini batin, ini zahir. Di bawah ini batin, ini zahir. Paham ya? Jadi yang diusap itu yang zahir a'la, yang bagian atas yang tampak. Ini namanya zahir. Jadi bagian yang dekat, yang menempel kepada kulit itu namanya batin. Jadi kalau masukkan sepatu, ya, yang dalamnya itu yang nempel sama kulit itu namanya batin. Yang di luarnya namanya yang wajib zahirnya saja, yang bagian atas yang diusap, zahirnya saja. Jadi sebetulnya sepatu ini pun juga hukumnya seperti hukum khuf, asal dengan nanti syarat-syarat yang ada nantinya. Nah, ada syarat yang ada nanti babul khuf nantinya. Boleh mengusap yang tampak daripada bagian atas khufain, kedua khuf. Kenapa kalau dibilang khufain dua khuf? Kenapa enggak khuf gitu saja ya? Karena apa? Supaya difahami, enggak boleh satu kaki pakai khuf, yang satu di gambiar biasa, enggak boleh. Kalau mau pakai khuf ya sekalian dua-duanya. Kalau satu-satu enggak boleh. Harus kecuali kalau kakinya satu ya. Kecuali kalau kakinya satu ya maka boleh pakai khuf satu. Kalau pakai dua ya tambahannya nanti. Kemudian diperbolehkan itu badalan an ghusli rijlain, sebagai pengganti daripada membasuh kedua kaki fil wudu, dalam wudu. Ya? Daripada wudu. Tapi kalau menggantikan, ini saya mau mandi besar ini, berarti bagian kakinya tidak usah digambar, kan saya pakai khuf, tidak bisa ya. Yang bisa digantikan itu membasuh kaki ketika wudhu saja, yang digantikan dengan mengusap khuf. Tapi kalau mandi janabah tidak boleh. Bagi kali. Wala yakfi. Ada yang perlu ditanyakan nanti babul khuf minggu yang ke depan aja. Ada yang perlu dibahas atau ada ziyadatul ifadah? Fadhal. Masalah ghusl rijlain ilal ka'bain. Wa hal tughsalu rijlu aw tumsah. Al-ayah taqul wa arjulakum bi fathil lam. Ma'tufun 'alal wajhi wal yad wa huma maghsulan. Wa hunaka qira'atu wa arjulikum bi kasril lam ma'tufun 'alal ra's. Qal Ibn Jarir yatakhayyar bainal ghasli wal mashi. Qala ba'duhum qad yasta'milu al-arab kalimata masahtu bi ma'na tawadda'tu. Kama qala ba'dun nas atamassah ay atawadda. Wa qaulun akhar ma warada fil hadits wailun lil a'qab minan nar. Wa kana fi waq'ah wa shiddah wa huwa yasih ala dhalik mimma yadullu ala wujubil ghusl. Mimma wujubil ghusl. Thumma innahu ra'a rajulan baqiyat fi rijlihi lum'ah lam yaghsilha wa amarahu ay yaghsilaha. Thumma hunaka dalilun qawiyyun jiddan ma qalu Abu Zaid al-Ansari unduru ilal ayah wa arjulakum ilal ka'bain wa hal al-mashu ilal ka'bain la yakunu tagyid bihima illa idza kana fil ghusl wa yuqal inna kasra wa arjulikum min bab hadza juhru dabbin kharbin al-mafrud kharbun ma'tufun ala juhur fal jar huna min babil mujawarah fakadzalika hunak wa kadzalika qauluhu ta'ala inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin alim al-mafrud anna kalimata alim sifatun lil adzab
walakin huna maksurun limujawarati kalimati yaumin. Mujawarah. Jadi ada bacaan famsahu birusikum wa arjulikum. Kalau wa arjulakum sudah jelas. Ini yang jumhur ini. Kalau wa arjulikum, ini ada dua hal. Yang pertama bacaan wa arjulikum ma'tuf kepada kepada apa? Birusikum, itu masahnya ditakwil. Makna al-ghusl. Masahnya ditakwil ghusl ay ghusl khafif. Ay ghusl khafif. Nah, ini kadang-kadang dipakai sebagian orang rawafid, pemdende, ini cukup masah. Nggak ngerti dia. Bacaan itu tetap ditakwil. Lihat itu di tafsir. Ditakwil dengan ghusl karena banyak ahadits menerangkan bahwa kalau hanya masah tidak sampai rata airnya, maka itu akan masuk neraka. Wa idunil agabi minan nar. Nah, ada menyatakan bahwa itu lil mujawarah, kasrohnya lil mujawarah, tapi tetap harus ghusl. Jadi intinya nggak ada yang bermakna masah diusap gitu saja, nggak ada. Jadi ditakwil masahnya bermakna ghusl khafif. Ghusl khafif. Nah, karena itu kalau baca itu jangan tidak diteruskan. Oh berarti boleh masah? Iya keliru kan. Selesaikan bacanya sampai ngerti artinya betul, gitu loh. Nah, tapi yang jumhur bacaannya famsahu birusikum wa arjulakum. Famsahu birusikum wa arjulakum. Kalau wa arjulikum ada dua. Itu boleh diatafkan, boleh karena lil mujawarah, tetapi tetap ditakwilkan ghuslnya, masahnya bimana lah ghusl ay ghuslun khafif gitu, ghuslun khafif. Paham tuh ya? Jadi terjawab semuanya, muskilah itu semuanya. Ini karena nggak ngerti bahasanya, ya, baca tafsirnya cuma setengah-setengah jadinya begitu. Ya. Gak di syarah Yakut itu jelaskan dalilnya ghusl itu lihat Nabi layam sah, tidak pernah melakukan masah. Iya, karena Nabi tidak masah memang, tapi ada riwayat, paham deh? Ada riwayat masah, paham deh? Tapi masahnya bermakna ghusl khafif, makna ghusl khafif, paham ya? Bukan seperti mereka masah di atas gini, tak seperti masul khufain begitu. Masul khufain. Nah ini karena itu haditsnya tentunya di bawah derajat daripada hadits yang menyatakan ghusl. Lah kalau enggak, akhirnya hadits ini bisa terhapus dengan hadits yang lebih kuat gitu loh. Berarti hukum syadz nantinya. Tetapi untuk tidak membuat hukum syadz bisa ditakwil gitu. Bisa ditakwil. Berarti mereka tidak mengerti ilmu hadits juga. Orang-orang itu yang masah itu tidak ngerti ilmu hadits juga. Kalau sudah hadits yang dunahu itu yukhalif daripada fauqahu, hadits yang di bawah tadi itu menentang hadits yang lebih kuat, riwayat thiqah tukhalifu riwayat al-awthaq, paham ya? Ini berarti kalau tidak ada imkanul jama' jadi syadz. Karena itu ulama menyatakan apakah ada imkanul jama', ditakwil masah bermakna ghusl khafif. Masah bermakna ghusl khafif, selesai. Tapi dipaksakan, berarti ada dua riwayat. Anak pakai riwayat ini. Ya al-gobloku ente. Ya enggak benar. Enggak benar ya. Keliru itu semuanya ya, keliru semuanya. Nah, kemudian menunjukkan juga masalah khufain. Masalah khufain itu haditsnya mutawatir. Karena itu kalau ada pendapat yang menyatakan enggak bisa, enggak sah, ini termasuk rawafid ini. Rawafid mereka yungkir ala masalah khufain. Khawarij kedalik ya. Khawarij juga mengingkari masalah alal khufain. Paham ya? Ini menunjukkan bahwa alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah alal haq. Ya enggak? Ahlussunnah al Jamaah alal haq. Karena ahadits mutawatirah tufidu ilman daruriyan. Ilmu yang pasti. Ilmu yang pasti. Tapi bagi yang mungkir, kita tidak menyatakan
kafir sebagaimana ingkar terhadap Al-Quran, tapi kita menyatakan yukhaf alaihil kufur. Yukhaf alaihil kufur. Nah, yukhaf alaihil kufur. Nah, ada yang perlu dibahas lagi? Tolong. Mic-nya. Maaf. Maaf. Ayo, mic-nya kasih. Zahid. Ayo, betulkan itu. Maaf, kami mau tanya Satunya Mojo. Betulkan. di luar tema, Bib. Karena ini sangat penting sekali berkaitan dengan sholat Jumat. Ada satu pabrik yang sangat besar sekali. Aulanya 2 di depan dan di belakang. Aula di depan ini sudah tahunan melaksanakan sholat Jumat di sana. Karena tempatnya tidak memuat, di belakang akan mengadakan sholat Jumat sendiri. Bagaimana hukumnya? Dan insya Allah ini akan dilaksanakan pada Jumat besok lusa. Terima kasih. Orang mukim di situ, ada orang yang tinggal di situ dominan itu, ada hadir nggak? Kebanyakan karyawannya desa setempat. Nah, kalau tidak imkanul jam'i, tidak bisa mungkinkan untuk dijadikan satu karena memang sudah penuh, kan boleh ta'adud. Kalau memang sudah penuh kan boleh ta'adud berarti kan. Hah? Oh, ada lapangan, biar di lapangan aja jadi satu gitu loh. Kalau Ya. memang sudah tidak ada, nggak bisa, sudah mentok, ya kan boleh ta'adud, kan tidak boleh, nggak ada imkanul jam'i. Bisa disatukan. Jaraknya agak jauh, sekitar 1 kiloan dari aula satu ke satunya. Ya enggak, artinya bisa enggak disatukan, enggak bisa kan? Tidak bisa. Ya sudah, kan enggak bisa disatukan, ya sudah, mau diapakan? Berarti Kan boleh. Di antara bolehnya ta'adud apa di antaranya? Hah? Usrul istima' kan? Usrul istima' sulit untuk dikumpulkan. Karena terlalu penuh, maka sulit untuk dikumpulkan. Ya sudah, mau diapain? Kan ada usrul istima'. Paham ya? Kan jami' usrul istima'. Kemudian fi hadis tadi itu ya. Usrul istima'. Sulit untuk dijadikan satu. Oke. Ada yang lain? Pakai mic. Hanya di dalam sholat ada orang sholat lalu jadi imam lagi, Beb. Lalu setelah sholat pada anggota wudhu salah satunya ada maneknya, entah apa kurang selidiki. Lalu pertanyaannya, apa wudhu itu, andaikan maneknya itu ada di kaki, ada cat atau yang lain, lalu wudhunya itu apa bisa mengambil tartibnya hanya di kakinya yang digosel? Yang satu. Yang kedua, orang ini jadi imam, apa wajib memberitahukan kepada makmum harus i'adah? Terima kasih. Kalau diketahui wudhunya tidak sah setelah sholat, sah makmumnya. Sah makmumnya. Kaidah banal imam muhditsan, sah makmumnya. Ya, Ustaz. Itu kan karena maniknya di kaki. Oke. Ini muhdits, sah. Idza banal imam muhditsan sah. Itu yang dibahaskan masalah najis.
menunjukkan yakin kalau salatnya nggak sah. Tapi ada ini mana? Jadi kalau setelah sholat baru tahu ya berarti ya. Setelah sholat baru tahu sah makmumnya sah. Jadi tidak perlu ada ya makmumnya. Dan khilaf itu antara dapat fadilatul jamaah banda yang mu'tamad, bahkan makmumnya semuanya dapat fadilatul jamaah. Makmumnya semuanya dapat fadilatul jamaah, tapi imamnya laisa ahlan litahammul. Jadi kalau masbuk nanti wajib ya apa ya? Wajib nambah rakaat nanti. Ya. Nah, kalau dia nak nambah rakaat nanti wajib ada berarti. Pokoknya kalau jamaahnya sebenarnya sah dan dapat fadilatul jamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Wudunya apa ngulangi dari pertama atau Ya wajib yang belum, yang tidak sah, dan yang wajib, yang ada maniknya dan yang setelahnya semuanya. Tidak perlu ngulangi dari awal. Iya, sekalipun setelah sholat. Cuma mungkin wajib tasydid dunia saja. Kalau tidak wajib. Ya langsung berarti. Ya langsung yang ada maniknya dan yang setelahnya. Tapi kalau ada sorif ya wajib ngulang, harus tasydid dunia. Kalau ada sorif. jadi kalau untuk apa? Untuk kita kan tartib tidak harus ada fasal. Tartib itu nggak harus ada fasal. Oh, ada fasal tawil berarti tartibnya hilang, enggak juga. Paham ya? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada begitu. Mualah itu sunnah aja itu. Illa daimul hadath ya. Daimul hadath. Nah, kalau memang maniknya ada di tangan, ya diambil maniknya, dibasuh tangannya, wama ba'dahu dan setelahnya. Kalau kaki ya tinggal kaki aja selesai. Ya. Untuk masalah manik sendiri tadi itu kan permasalahannya untuk manik ini kan belum bisa memastikan apakah maniknya itu terjadi sebelum wudu ataukah setelah wudu. Itu sendiri juga menjadikan ihtimal kan. Makanya kalau seandainya bagi musollinya yang imam yang tahu ada manik setelah sholat, kalau masih ihtimal itu adalah justru terjadinya setelah wudu, maka ditakdirkan justru setelah wudu sehingga wudunya dan sholatnya tetap sah. Karena al-aslu kullu haditsin takdiru bi aqrabi zaman. Itu dimungkinkan dengan zaman yang terdekat yang paling memungkinkan. Kalau seandainya setelah sholat dia masih menginjai di tempat-tempat yang di situ juga ada kemungkinan ada cat, ada apa, maka dianggapnya itu kenanya setelah wudhu, sehingga sholatnya imam pun adalah sah. Nah dari sini juga kan ketika ada ihtimal seperti itu, makmum kalaupun tahu di tengah sholat tidak harus dia untuk membatalkan juga. Walaupun tahu ada manik, karena bisa jadi ihtimal itu terjadi juga sehingga wudhunya imam sebenarnya sudah sah, sehingga makmum pun tidak perlu untuk batalkan. Harus yakin bahwa itu adalah terjadi sebelum wudhu gitu loh. Nah, kalau ada ihtimal terjadinya itu setelah wudhu, ya nggak bisa dihukumi batal juga. Mungkin ihtiyatnya bagi imam, bagi dia tadi itu membersihkan, mengulangi lagi nggak ada masalah, ya ada. Ya, cukup ya. Ya Allah. Terima kasih. Oh, Ja'far. Far. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sallam radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ta'addab lillahi wa li rasulillahi wa li kitabillah wa li ashabi rasulillah wa li awliyaillah fa'adabuka ma'allah ikhtiyaruka lima yakhtar wa tarda biqaddah wa iltija'uka lahu wa ittikaluka alayh wa adabuka li kitabillah taqra'uhu kama unzil wa i'timaduka alayh wa adabuka li rasulillah ittiba'uka lah wa adabuka ma ashabi al-iktida bihim wa husnul dhan fima jara bainahum wa adabuk ma awliyaillah adamul i'tiradi alaihim. Beradablah kamu kepada Allah, beradablah kamu kepada Rasulullah, beradablah kamu kepada kitab Allah yaitu Al-Quran,
beradablah kamu kepada sahabat Nabi SAW, beradablah kamu kepada aulia Allah. Kemudian beliau memberi resep daripada adab-adab tersebut. Bagaimana cara adab kita kepada Allah? Yaitu memilihnya kita seperti yang dipilih oleh Allah. Kemudian kita ridha dengan ketentuan Allah dan memohon perlindungan kepada Allah dan tawakal, berpasrah diri kepada Allah. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita menjadikan ikhtiar kita adalah sesuai dengan ikhtiar Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang lebih tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, mungkin kamu senang sama sesuatu padahal itu akibatnya jelek bagi kamu. Allah menjadikan kita fakir, kita ridha dengan ketentuan ini. Ya. Allah menjadikan kita tidak mampu misalnya. Wa asa an takrahu syai'an wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, karena Allah yang tahu, kita tidak tahu. Kemudian kita ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah beliau ketika beliau sakit, ketika Sayyidina Abu Bakar sakit, ditanyai sama para sahabat, lima la tadawaita, kenapa kamu kok tidak berobat? Katanya Sayyidina Abu Bakar, at-tabib amradhani, dokternya menjadikan aku sakit. Artinya beliau ridha, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia sakit. Ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Karena itu kalau memohon perlindungan jangan kepada makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya. Bagaimana dia bisa memberi manfaat kepada yang lain? Karena itu kalau memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berpasrah diri. Ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu senang, cinta kepada hamba-hambanya yang berpasrah diri. Ya, begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taqdu khimasan wa taruhu bitana." Ya, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, seperti pasrahnya burung, tawakalnya burung, niscaya Allah akan memberi kamu rizki seperti memberi rizki burung, pagi dalam keadaan kenyang, pagi dalam keadaan lapar, sore dalam keadaan kenyang. Kemudian ini adab kepada Allah SWT, yaitu kita berpasrah diri kepada Allah, ridha dengan ketentuan Allah, kemudian memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, beradab kepada Al-Quran. Bagaimana cara beradab kepada Al-Quran? Yaitu kamu membacanya seperti yang diturunkan, taqra'ahu kama unzil. Karena itu harus bagi kita mempelajari membaca Al-Quran dengan benar, makharijul hurufnya, bagaimana tajwidnya. Jangan membaca Al-Quran asal-asalan, tidak boleh. Kita harus membaca Al-Quran dengan bagus, dengan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian i'timaduka ala, bersandarnya kamu kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran adalah sandaran kita, pegangan kita. Jadi adab kepada Al-Quran adalah beriktimad kepada Al-Quran. Ya, sehingga ketika kita membaca ayat yang menerangkan siksa Allah, kita menghindari daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau ayat yang menjelaskan amal-amal soleh atau rahmat-rahmat Allah, kita bersegera dalam berbuat tersebut. Bersandar kepada Al-Quran. Jangan nanti membaca, katanya Imam Ghazali dalam Ihya, kalau seseorang membaca Al-Quran tapi perbuatannya tidak sesuai dengan Al-Quran, jadinya hikayah, cuma menceritakan saja. Seperti misalnya baca ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan segala urusannya ada jalan keluarnya misalnya. Tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, ini hanya hikayah, menceritakan saja. Karena itu jangan membaca saja tapi i'timad, ya. Juga kita bersandar kepada Al-Quran tersebut. Kalau yang lebih parah lagi, membaca Al-Quran tapi perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran, ya, ini
masuk dalam sabda Nabi, kam min talil Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Berapa banyak seseorang baca Al-Qur'an tapi Al-Qur'annya melaknat dirinya sendiri. Ala la'natullah 'alal zalimin wa huwa yadhlim. Laknat Allah kepada orang zalim, dirinya zalim. Membaca ayat Al-Qur'an, ala la'natullah 'alal kadzibin wa huwa yakdzib. Kemudian beradab kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ittiba'uka lahu, mengikutinya kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Mutaba'ah kepada Nabi, mengikuti Nabi Muhammad SAW itu bukan dalam urusan ibadah saja, hatta dalam urusan adah, dalam urusan kebiasaan. Bagaimana makannya Nabi, bagaimana duduknya Nabi, bagaimana jalannya Nabi, itu semua untuk diikuti. Itu semua untuk diikuti. Dan ketika kita mengikuti Nabi, mutaba'ah Nabi, di situ kita akan mendapatkan mahabbatullah, dan di situ kita akan mendapat diampuni dosa-dosa kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena itu sepatutnya bagi kita untuk ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beradab juga kepada para sahabat Nabi. Bagaimana beradab kepada sahabat Nabi? Al-iqtida' bihim, mengikuti para sahabat. Ya, dalam riwayat hadis Nabi bersabda, ashabi kan nujum, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku ini seperti bintang-bintang. Dengan siapa kamu mengikuti, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Kemudian juga husnudzon kepada para sahabat. Dalam urusan antara para sahabat, perselisihan antara sahabat, kita harus husnudzon. Ya, karena martabatus sahabah itu, kedudukan sahabat itu kedudukan yang sangat tinggi. Afdalul martabah, paling afdalnya martabat setelah martabat kenabian adalah martabatus suhbah, lebih daripada aulia, ya, bahkan paling tingginya tingkatan wali as-siddiqiyah, ya, al-qutbul ghath, itu di bawah derajat daripada sahabat. Karena itu harus kita husnudzon kepada sahabat, adab kepada sahabat tersebut. Kemudian adab kamu kepada aulia adalah adamul i'tirad alaihim, hendaknya kamu tidak menentang kepada mereka, taslim kepada aulia Allah. Jangan sampai menentang kepada aulia. Wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Pasrahkan kalau kepada ahlullah, para aulia, ya, antara kamu daripada semua muskil, semua urusan yang berselisih. Muskil ladaika, ya, semua urusan yang berselisih kepadamu. Tapi kalau ladaihim, bagi mereka, wadihun bil adillati, jelas dengan dalil-dalil. Mungkin ini saja. Ala nad'u laka tabiban. Sahabat menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Anda bawakan dokter ya. Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, at-tabibu amradhani, dokter buat aku sakit. Ada makna gini, at-tabibu amradhani, dokter buat aku sakit. Kenapa? Karena bisa membuat tergoda, terpengaruh ridhonya dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Membuat terpengaruh ridhonya benar. Kenapa? Ridho itu adalah maqam tertinggi itu. Ridho bi qadaillah adalah maqam tertinggi. Lah kalau datangkan tabib, at-tabibu amradhani. Dokter itu akan membuat aku sakit. Karena apa? Aku akhirnya tidak ridho dengan yang Allah takdirkan kepada aku. At-tabib amradhani. Kalau dikatakan at-tabib itu adalah al-murad adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak bagus ya kalau menisbatkan marad kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. At-tabibu amradhani bisa ditawil, dokter itu membuat aku sakit tapi untuk sehat. Sama dengan dokter itu membuat mengoperasi tapi untuk sehat, menyuntik tapi untuk sehat. Dia dokter membuat aku sakit tapi untuk aku selamat di akhirat. Aku mendapatkan derajat yang tinggi ada di akhirat. Tapi kebanyakan al-awwal itu. Al-awwal itu Kak lebih apa? Lebih pas. At-tabibu amradhani, dokter yang ada ini membuat aku sakit. Apa amradha? Membuat hatiku sakit karena aku menjadi tidak ridho Allah kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, adab dengan sahabat fima jara bainahum. Adab terhadap sahabat husnudzon terhadap apa yang terjadi di antara mereka.
Ini imtihan sebetulnya bagi kita, ujian bagi kita, sama ujiannya anak terhadap abah dan ibu kalau ribut. Kita husnudzon aja. Walaupun kita bisa menentukan ibu anak yang salah ini, tapi kita tetap husnudzon sama ibu, hormat tetap sama biadab memang ibu. Jadi apa? Jadi orang jadi durhaka sama ibu atau abahnya yang salah. Wancene binatang bapakku misalnya, mal'un bapaknya anak misalnya. Lah ini mencela bapaknya, kamu yang berarti nggak sukses. Antara sahabat juga begitu, jangan ikut-ikut. Akhirnya kamu melaknat sana, melaknat sahabat sini. Lah kalau kamu tahu kesalahan sahabat, tetap jangan mengurangi adabnya kamu dengan sahabat. Husnudzan kepada mereka. Mungkin dia lupa, mungkin dia salah, mungkin dia bertobat sebentar lagi. Mungkin sama dengan adabnya kamu terhadap abah dan ibu kamu. Tidak mengurangi kesalahan mereka tadi itu untuk kamu tetap bir kepada mereka. Sahabat juga begitu, nggak usah kecampur. Mal'un ada sahabat, binatang itu, ente yang belum jadi manusia. Pahamnya? Belajar husnudzon, belajar adab. Kamu yang belum jadi manusia kamu itu. Pahamnya? Karena itu bukan martabatnya kamu untuk menilai martabatus sohbah, martabatnya para sahabat. Belajar lagi. Ya, belajar lagi. Ya Allah. Bismillah. الحمد لله فوزنا بالرضا والقبول. الحمد لله فوزنا بالرضا والقبول. الحمد لله نالنا كل مطلب وسول. الحمد لله برحمة بغدنا الكلول. الحمد لله ما ركبنا بسعده يفول. ماشي كما وقفت الغيوار يهلى العقول. زورها أشراف من شيبانها والنسول. وأهل الذلول والبياغق والدوال والخيول. من كل جانب تشوف الخلق مثل السيول. عسى مع الجمع يحصل للجميع القبول. تعمهم رحمة الباري بحسن الشمول.
شر منا ومن جمع الخلائق يزول. أهل السلاف ما يخلون الخلاف لا تقول. ورسكن أهلك شيبان عندك حلول. رجال أثقال شوف عندك جمال الحمول. البن حسن لو زلف قاطعوه يجي على الفصول. وإن ما زلفه عسل صافي دوال النحول. ولا بدا مال من جوده وغام النكول. إلا يزايد وتطلب منزلاته الفحول. يعرف مخارجه في الأحوال قبل الدخول. وختمها يا الله ارحمنا بجاه الرسول. وتعطي أهل القلوب صافية كل سول. الحمد لله فوزنا بالرضا والقبول. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. وأن إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء.
الله على سيدنا محمد رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا اخواني من الانبياء والمرسلين. صلوات الله وبركاته رسول الله واصحاب رسول الله والتابعين والتابعين سيدنا الله الاعظم الباقي مقدم بشهاداتنا لا بعد محمد مالك شكرا قد الملا الله يرسل اكبر وما المحضار بالبربر شيخ الجيلاني بن انفاس بن عبد الرحمن عباس الشيخ الحداد ثم الحب علي بن محمد ثم يرمون شيخنا عليه السقاف احمد عمر الشاطبي ثم الى روح الاسلام بحامد محمد الغزالي اولياء الباب بن حاتم وصريح جعفر السقاف سيد الواسطه ومن حضر باب النساء بن رحمه وشرف وكرامه سيد والدنا ولكم والدكم والمسلمين وقد أشهر مغفرة وبركاته وأسرار وبركاته يا رب العالمين. اصلح نصلح ولدنا يا رب العالمين واجعلوا منا إن شاء الله نافعا وعلى هدي يكون صالحا ومن السلف والآباء وأنا والصالحون ومن وصعب الوقت من زمن من ساعة من نسب ونوينا ثم قصدنا مطلب طلبنا إلى حضرة النبي الفاتحة. الفاتحة للبيت المباركة آسيا خديجة بنت عبد الله بعلي الله يجعلها من بنات السلامة يحفظكم الشيطان هامة من كل عين ومن كل عين لامة ورزقها طول العمر مع كمال الصحة والعافية تامة والظاهر الباطن الحسية والمعنوية واجعلهم إن شاء الله من الصالحات القانتات قرة عين والديها وللسادات وعلى هذه يكون صالحة ومن السلف في تسمية أولادهم وبناتهم نويناه وإلى حضرة النبي الفاتحة.